Dan kemudian kami sampaikan terkait dengan berbagai kejadian di tanah air terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Dan jika dilihat total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan, itu yang rawat inap ada 636 kalau di data kami. Kalau di Kementerian Kesehatan ini 638, beda 2. Tapi kami akan sinkronkan. Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004, di Kementerian Kesehatan 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan Kementerian Kesehatan itu 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi. Sampai hari ini kita sudah memproduksi total 1,8 miliar porsi makan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sebagian besar berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami sekarang sedang berusaha menyebarkan penggunaan rapid test, dan kami sudah mulai pelan-pelan mengedarkan rapid test ini ke berbagai SPG, karena ketersediaannya di tanah air juga masih terbatas, sehingga kami melakukan pengadaan secara bertahap. Dan setiap SPG sekarang juga diminta untuk menggunakan sterilisasi food tray yang terutama berbahan seperti lemari dan memiliki uap panas yang bisa sampai 120 derajat, sehingga food tray bisa cepat dikeringkan dan juga steril. Dan dari hasil kajian Kementerian Kesehatan, banyak kejadian keracunan pangan di Indonesia, 50% disebabkan oleh cemaran E. coli yang disebabkan oleh air. Maka seluruh SPG sekarang diminta untuk menggunakan air untuk masak yang tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang, tapi memiliki peralatan yang bisa mensterilkan air tersebut. Dan kemudian kita secara kontinu melakukan pelatihan dan BIMPEK bagi penjamah makanan yang biasanya dilakukan di Sabtu Minggu. Bagi yang baru-baru kita lakukan bimbingan teknis, bagi yang sudah melaksanakan setiap 2 bulan kita lakukan pelatihan berulang sehingga ada penyegaran. Dan terakhir kami sampaikan bahwa sertifikat layak higiene dan sanitasi sedang terus diterapkan. Sampai pagi ini sudah ada laporan 1.619 SPPG yang sudah memiliki SLHS, yang kecepatan penerbitan sertifikatnya ini sangat tergantung dari Pemda masing-masing. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang masih membutuhkan waktu, tetapi praktek terkait dengan penerapan aspek higienis dan sanitasi sudah diperketat lebih intens di dalam Juknis yang terbaru, sehingga ketika nanti mereka melakukan sertifikasi, saya kira mereka sudah tidak kesulitan lagi, karena SLHS akan terbit kalau SPPG itu juga sudah melakukan pelatihan terkait penjamah makanan, dan juga nanti ada hasil olahan makanan yang akan dites oleh para sertifikator.